Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Lutfi dan teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas materi bab transformasi, khususnya materi translasi dan refleksi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri sendiri. Dari pertama saya yaitu Objek Tanarapati Maghribi, absen pertama. Nama saya Kamil Devi dan Wibawa dengan nomor absen 22. Nama saya Muhammad Afzal Gofran, absen 25. Nama saya Sani Supandi, nomor absen 36. Nama saya Fazadar Aziza, absen 14. Baik, itu ada kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faza. Faza, dipersilakan. Baik, terima kasih Abi. Translasi atau pergeseran. Apa itu translasi? Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Kita dapat mengasumsikan untuk pergeseran ke kanan pada bidang kartesius merupakan sumbu X positif, pergeseran ke kiri merupakan sumbu X negatif. Pergeseran ke atas merupakan sumbu Y positif dan pergeseran ke bawah merupakan sumbu Y negatif. Rumus umum translasi. X aksen, Y aksen itu titik bayangan sama dengan A kali B. A, B. Itu vektor translasi. Ditambah X, Y itu titik asal. Atau bisa juga pakai rumus yang bawahnya. P, Y, A. Y, A, astagfirullahaladzim. Px, Y, ditranslasi AB, P aksen, X tambah Y, Y plus B. Dan ini rumusnya sama kayak rumus yang pertama, cuma ini dua sekaligus gitu. Jadi misal P1 3,-2 ditranslasi pertama AB, jadinya P1 aksen translasi 2, 21, P2, 8,7. Yang bawahnya juga P1, 3,-2, ditranslasi T2, 0, T1. P2, 3 plus 2 ditambah 2, -2 ditambah B ditambah 1 sama dengan P2, 8,7. Dan ini untuk translasi garis atau kurva. Contohnya, tentukan bayangan garis 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T min 2, min 23. Jadi, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. AB-nya itu min 2, 3. Jadi, Y aksen, X aksen, Y aksen sama dengan X min 2 ditambah Y plus 3. X aksen sama dengan X min Y. Terus X aksen min 2-nya dipindahin ruas jadi ditambah 2 sama dengan X sama dengan X aksen tambah 2. Y aksen sama dengan Y plus 3. Y aksen min 3-nya dipindah ruas jadi min 3 sama dengan Y. Y sama dengan Y aksen min 3. Tentukan hasil bayangan titik A 3,5 oleh translasi T min 24. Koordinat titik A 3,5 akan ditransmisikan oleh T min 2,4. Jadi pakai cara yang kurva X aksen Y aksen sama dengan X Y plus AB. X aksen Y aksen sama dengan X-nya 3,5 ditambah AB-nya itu min 2, 4. Jadi 3 tambah min 2, 5 tambah 4. 3 tambah min 2, 1, 5 tambah 4, 9. Jadi koordinat bayangan titik A adalah A aksen 1,9. Segitiga PQR mempunyai koordinat P min 3,4, Q min 1,0, dan R
0,2. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Jika koordinat titik P aksen 1, min 2, koordinat titik Q aksen dan R aksen berturut-turut adalah titik P min 3,4, translasi AB P aksen 1, min 2, titik Q min 1,0, ditranslasi T AB Q aksen, X aksen, Y aksen. Titik R 0,2, translasi AB R aksen, X aksen, Y aksen. Langkah pertama kita cari dulu translasi T AB dari pemetaan titik P min 3,4 ke P aksen 1, min 2 sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. X aksen, Y aksennya itu 1, min 2. X, Y-nya itu min 3,4 ditambah AB. 1 min 2 dikurang 3, min 3,4 dipindah ruas jadi min 3,4 sama dengan AB. 1 dikurang min 3, min 2, min 4 sama dengan AB. 1 min sama min jadi plus, jadi 1 tambah 3, min 2 sama min 4. Jadi hasilnya 4, min 6. Selanjutnya kita akan mencari bayangan titik Q min 1,0 yaitu Q aksen, X aksen, Y aksen. Dengan konsep translasi X aksen, Y aksen sama dengan X, XY tambah AB. X aksen, Y aksen sama dengan X aksennya min 1,0 ditambah AB-nya 4, min 6. Sama dengan min 1 ditambah 4, 0 ditambah min 6. Min 1 tambah 4, 3, 0 min 6 sama dengan min 6. Selanjutnya kita akan mencari bayangan titik R 0,2 yaitu R aksen, Y aksen, R aksen, X aksen, Y aksen. Dengan konsep translasi X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB. XY-nya 0,2 ditambah AB-nya 4, min 6. 0 tambah 4, 2 tambah min 6 sama dengan 4, min 4. Jadi koordinat titik Q dan R adalah 3, min 6 dan 4, min 4. Titik A ditranslasikan oleh T 6, min 3 menghasilkan titik A aksen 4, min 2. Koordinat titik A adalah diketahui titik A aksen 4, min 2 dan translasi T 6, min 3. Untuk mencari koordinat titik P kita gunakan konsep translasi X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB. X aksen, Y aksennya itu 4, min 2 sama dengan XY ditambah AB-nya 6, min 3. 4 min 2, 6 min 3-nya dipindah ruas jadi min 6, min 3 sama dengan XY. 4 min 6, min 2 dikurang min 3 sama dengan XY. 4 min 6 min 2 tambah 3 jadi min 2 plus 3. Jadinya 4 kurang 6, min 2, min 2 tambah 3, 1. Garis L sama dengan 2X plus 3Y tambah 12 sama dengan 0. Ditranslasikan oleh T sama dengan 1, min 2. Persamaan hasil translasi garis L adalah diketahui persamaan garis L 2X plus min 3Y tambah 12 sama dengan 0. Ditranslasikan oleh T 1, min 2. Misal titik A X plus X, Y memenuhi persamaan 2X min 3Y tambah 12 sama dengan 0 sehingga A X, Y translasinya 1, min 2 jadi A aksen, X aksen, Y aksen. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB. X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB-nya itu 1, min 2. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan X plus 1, Y min 2.
Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan X plus 1. Jadi X sama dengan X aksen min 1. Y aksen Y min 2 sama jadinya Y min Y aksen plus 2. Substitusi X sama dengan X aksen min 1 dan Y sama dengan Y aksen plus 2 ke persamaan garis 2X min 3Y plus 12 sama dengan 0 sehingga diperoleh 2 X-nya tadi kan X aksen min 1 dikurang 3 Y-nya tadi Y aksen plus 2 ditambah 12 sama dengan 0. Jadi 2 kali X aksen 2X aksen min 2 kali 1 2 min 3Y aksen dikurang 6 tambah 12 sama dengan 0. Terus yang huruf didahuluin dulu. Jadi 2X aksen tambah 3Y aksen min 2 ditambah min 2 min 6 ditambah 12 sama dengan 0. 2X aksen tambah 3Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis L adalah 2X min 3Y tambah 4 sama dengan 0. Titik A min 1,3 ditranslasikan oleh T1 A min 4 dilanjutkan translasi oleh T2 1B menghasilkan titik A aksen 1, min 2. Hasil A min 2B adalah A aksen sama dengan A plus T1 tambah T2. A aksennya 1, min 2 sama dengan A-nya min 1, min 3. Ditambah T1-nya A min 4 ditambah T2-nya 1B. 1 min 2 sama dengan A min B min 7. A-nya sama dengan 1, B min 7 sama dengan min 2. B sama dengan min 2 plus 7, B sama dengan 5. Jadi A min 2 sama dengan 1 min 2 kali 5. Sama dengan 1 kali 1 min 10 sama dengan min 9. Diketahui A aksen 6, min 1 adalah hasil translasi titik A 2, min 4 oleh T. Translasi T akan memetakan titik B min 2,3 ke titik A aksen sama dengan A plus T. T sama dengan A aksen min A. Sama dengan A aksennya 6 min 1 dikurang A-nya 2 min 4. Sama dengan 6 kurang 2, 4. Min 1 ditambah 4 sama dengan 3. B aksen sama dengan B plus T. Sama dengan B-nya min 2, 3 plus T-nya tadi 4,3. Sama dengan min 2 ditambah 4, 2, 3 ditambah 3, 6. Jadi B aksennya 2,6. Oke, baik. Makasih Faza ya atas penjelasannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Camelia untuk menjelaskan. Dipersilahkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sebab refleksi atau pencerminan. Tadi kan sudah dijelaskan yang translasi atau pergeseran oleh Faza. Sekarang kita akan masuk ke sebab refleksi atau pencerminan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA dengan A merupakan sumbu cermin. Nah, ini merupakan gambar dari refleksi atau pencerminannya ya. Nah, refleksi atau pencerminan itu sendiri mempunyai sifat-sifat. Nah, apa aja sih? Sifat-sifat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Selanjutnya ada jenis-jenis refleksi. Nah, di dalam jenis-jenis refleksi ini yang akan kita bahas ada 7 ya. Yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini merupakan gambar dari refleksi terhadap sumbu X. Dapat dilihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan hasil bayangan segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu X pada koordinat kartesius. Nah, refleksi terhadap sumbu X ini juga memiliki rumus.
Nah, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, min Y. Nah, jadi ingat ya, kalau misalkan di soal ditanyakan terhadap sumbu X, nah kalian harus ingat rumusnya itu A aksen X, min Y. Nah, lebih jelasnya dipaparkan di sini. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan A, X, Y, terus dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen, aksen, Y aksen. Nah, rumusnya aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, XY. Nah, 1, 0, min 1 ini dapat dari mana sih? Nah, 1, 0, 0, min 1 ini dapat dari sini. Matriks. Nah, jadi transformasi geometri ini sangat-sangat masih berhubungan dengan matriks. Jadi tolong jangan lupain materi matriks karena itu sangat-sangat berguna bagi materi selanjutnya itu transformasi geometri. Nah, kita lanjut. Tadi kan ini ada 1, 0, 0, min 1 ya. Nah, ini didapatnya dari kita misalkan matriks transformasinya adalah M, A, B, C, D. Sehingga, nah rumusnya kan tadi yang ini ya. A, X, Y, M, X, A, aksen, X, aksen, Y, aksen. Nah, kita tulis lagi di sini A, X, Y, terus dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A, aksen, X, min Y. Kok bisa X, min Y? Karena ingat, terhadap sumbu X. Tadi kan terhadap sumbu X, A, aksen, X, min Y. Makanya di sini A, aksen, X, min Y. Nah, terus, yang ruas kanan ini, yang X, min Y, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi, X, min Y. Nah, lalu di sini, karena kan tadi sudah dibilang, transformasinya adalah M, A, B, C, D. Makanya di sini, M-nya ini kita ganti sama matriks yang A, B, C, D ini. Jadi, A, B, C, D, lalu X, Y-nya di ruas kiri ini kita pindahkan ke di ruas kiri. Jadinya, di ruas kanan maksud saya. X, Y. Nah, jadinya X ini harusnya min Y ya. Mungkin typo. X min Y sama dengan AX. Ingat ingat perkalian matriks. Jadinya baris kali kolom. Jadi A kali X ditambah B kali Y terus C kali X ditambah D kali Y. Maka jadinya X min Y sama dengan AX plus BY CX plus DY. Tapi ini belum selesai sampai di sini aja. Kita harus mensubstitusikan agar kita bisa cari nilai A, C, B, D-nya. Nah, dengan kesamaan dua matriks diperoleh, X sama dengan AX plus BY, agar ruas kiri dan kanan bernilai sama, maka A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Jadi kita harus menyamakan kedua ruas baik kanan maupun kiri ya. Nah, dengan cara mensubstitusikan. Kalau untuk yang X ini, substitusikan A jadi 1 dan B sama dengan 0 ke persamaan X sama dengan AX plus BY. X-nya tetap X, A-nya kita ganti 1, X-nya tetap X, terus ditambah B-nya kita ganti 0, dan Y tetap Y. Jadi kan kalau dikalikan X sama dengan 1 kali XX, ditambah 0 kali Y kan 0. Jadi kan 0 tambah X, jadi X. Jadi kedua ruas harus sama. Jadi X sama dengan X. Nah, yang kedua kita cari substitusikan yang Y sama dengan CX plus DY-nya ini. Dengan cara yang sama, kita harus substitusikan agar kedua ruasnya ini, baik kanan maupun kiri, itu sama ya hasilnya. Jadi substitusi C sama dengan O dan D sama dengan min 1 ke persamaan min Y sama dengan CX plus DY. Min Y tetap, terus C-nya diganti 0, X-nya tetap, D-nya diganti min 1, Y-nya tetap. Lalu kita kalikan seperti biasa. Kayak 0 kali X kan 0, terus min 1 kali kan min Y. Jadi kan X dikurang Y jadinya min Y. Jadi min Y sama dengan min Y. Nah, karena kedua ruas udah sama nih, karena kan di sini tadi, di sini nih. Di sini ini kan, tadi masih AX plus B plus CX plus DY. Nah, kita harus ganti A, B, C, D-nya ini. Supaya agar menjadi seperti ini. Nah, jadi caranya kita ganti aja di sini yang hasil kita pilih untuk disubstitusikan. Di sini untuk yang X kan ada A sama dengan 1,
B sama dengan 0. Maka kita ganti di sini A-nya 1, B-nya 0. Jadi 1 kayak gini, 1, 0. Lalu di sini untuk yang bagian keduanya, yang min Y-nya, kan ini C-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan min 1. Lalu kita ganti juga di sini C-nya 0, D-nya min 1. Nah, maka dari sinilah diperoleh rumus yang ini. Ini dihapus dulu. Yang ini. Jadi matriks kita harus nyari ini untuk rumus yang ini. Jadi supaya nggak bingung gimana kenapa sih kok ini bisa 0, 0, min 1, yaitu tadi caranya dari matriks ini. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk sumbu terhadap sumbu X, jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah, nah, kita tulis dulu titik B-nya. Titik B-nya kan 2,5. Nah, ingat dicerminkan terhadap sumbu X, berarti sini M, X. Nah, terus habis itu kita tanda panah gini, terus kita jadikan B aksen, X aksen, Y aksen. Kenapa? Karena kan kita mau nyari bayangan titik B-nya. Nah, udah tuh. Ingat rumus yang pertama kali ditranslasi atau pergeseran. Kan rumusnya kan X aksen, Y aksen. Nah, ini kayak tadi ini. Nah, ini pakai rumus yang ini. Nah, pakai rumus yang itu XY-nya kita pakai yang ini 2,5. X aksennya karena yang ditanya, jadi kita nggak usah isi apa-apa. Nah, 1, 0, 0 min 1-nya dari yang tadi hasil kali matriks ini sama substitusi ya. Nah, kalau udah deh. Ini kita kalikan. Ingat baskom baris kali kolom. 1 kali 2, 2. Ditambah 0 kali 5, 0. Terus 2 tambah 0 jadi hasil 2. Lalu sini 0 kali 2 ditambah min 1 kali 5. Jadi 0 dikurang 5, hasilnya min 5. Jadi bayangan titik B, X aksen sama Y aksennya adalah 2, min 5. Jadi itu untuk contoh soal terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis yang kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sebenarnya sama saja, tetapi yang beda dari sininya, rumusnya. Kan kalau tadi yang terhadap sumbu X itu X, min Y ya. Nah, ini jadi min X, Y. Nah, sebelumnya kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa persegi P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen merupakan hasil bayangan persegi PQRS setelah dicerminkan terhadap sumbu Y pada koordinat kartesius. Nah, ini. Nah, kita masuk ke rumus. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min X, Y. Nah, tadi kalau X kan X, min Y. Sekarang terhadap sumbu Y berarti min X, Y. Nah, yang ini sama, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, E aksen, Y aksen. Ditulis dengan titik A-nya kita tulis X, Y, terus dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A aksen, E aksen, Y aksen. Nah, kita pindahkan X aksen, Y aksennya ini ke ruas kiri. Lalu ini kok bisa min 1, 0, 0, min 1? Tadi jangan lupa pakai cara yang seperti ini. Nah, tapi ingat, ini kan terhadap sumbu Y ya. Mana tadi? Nah, ini. Ini kan terhadap sumbu Y, sedangkan sumbu Y itu kan rumusnya min X, Y. Nah, jadi kita harus perhatikan juga nih. Nah, di sini kan matriks, nih lihat X, min Y. Ini kan untuk terhadap sumbu X kan. Nah, berarti nanti kalau misalkan ditanya terhadap sumbu Y atau misalkan terhadap titik asal, ini kita ganti nih. Yang ini. Yang ini kita ganti nih menjadi rumus dari jenis refleksi yang ditanyanya itu. Tadi kan yang ditanyanya itu kan dari terhadap sumbu X, berarti ininya X, min Y dong. Nah, tapi kalau misalkan yang ditanya ini seperti yang sumbu Y, berarti ganti dengan
min X, Y. Makanya hasilnya itu min 1, 0, 0, min 1. Jadi jangan bingung kenapa terhadap sumbu Y sama terhadap sumbu X ini matriksnya berbeda. Karena itu lihat dari rumusnya. Jadi kita juga harus hafal dan tahu rumus-rumus dari jenis refleksi atau pencerminan tersebut. Nah, di sini ada saya berikan contoh soal pertama. Jika titik A, min 4, min 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah, nah kita tulis lagi, titik A-nya min 4, min 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, menjadi bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, rumusnya sama persis kayak gini. Jadi kita langsung masukin aja, X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1. Nah, kita ganti yang X-nya ini jadi titik min 4, min 3. Lakukan perkalian matriks. Tadi kan Baskom, min 1 kali min 4 ditambah 0 kali min 3, terus bawahnya 0 kali min 4 ditambah 1 kali min 3. Jadi X aksennya sama dengan 4, Y aksennya sama dengan min 3. Jadi bayangan titik A-nya, A aksennya adalah 4, min 3. Nah, selanjutnya ada jenis refleksi yang ketiga, yaitu terhadap titik asal O 0,0. Nah, gambarnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan segitiga dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Segitiga D aksen, FE aksen, F aksen merupakan hasil bayangan segitiga DEF setelah dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Nah, adapun rumusnya, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min X, min Y. Nah, ini rumusnya beda lagi kan nih sama tadi yang sumbu X sama sumbu Y. Nah, yang ini tadi yang titik asal min X, min Y. Nah, kita lihat lagi, hasil matriksnya juga beda kan nih. Dia min 1, 0, 0, min 1. Rumus yang ininya tetap sama, yang X aksen, Y aksen, X-nya tetap sama. Tapi ininya matriksnya berbeda karena rumusnya juga tadi berbeda dari dua jenis refleksi yang tadi dijelaskan di atas. Nah, saya juga punya contoh untuk jenis yang ketiga ini, yaitu jika garis L sama dengan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka hasil bayangan garis L adalah, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, sehingga kita tulis A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 menjadi bayangan dari titik A itu sendiri, A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, tetap X aksen, Y aksennya di ruas kiri. Nah, terus ini min 1, 0, min 1-nya dari sini, yang matriks itu, terus X-nya tetap di kanan. Lalu diperoleh, ini jangan lupa ingat perkalian matriks. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan min X, min Y. Nah, berdasarkan kesamaan dua matriks tersebut, diperoleh X aksen sama dengan min X. Loh, ini dari mana? Ingat kesamaan dua matriks ya. Ini kan, jadi kita harus menyamakan posisi-posisi matriks ini. Ini kan X aksen sama min X itu satu ruas gitu kan, pokoknya posisinya sama gitu, ruasnya sama gitu. Jadi X aksen sama dengan min aksen. Nah, ingat kita min X jadikan X-nya ini jangan min, tidak boleh min. Jadinya makanya X-nya ini kita pindah ruas ke kiri, X aksennya kita harus pindah ke kanan. Jadinya X sama dengan min X aksen. Begitu juga yang Y aksen sama dengan min Y menjadi Y sama dengan min Y aksen. Nah, substitusikan X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan Y aksen ke persamaan garis L. Ini garis L. Nah, ini kan tadi contohnya bukan hampir, malah sama ya, sama kayak yang tadi Faza jelaskan. Tadi ada kan contoh yang kayak gini. Nah, ini sama, substitusi X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ke persamaan garis L. Garis L yang mana? Garis L yang ini. 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, masukkan X-nya. X-nya kan tadi udah ketemu nih. Min X dari sini. Nah, kita substitusikan X-nya ini menjadi min X.
min 2, Y-nya kita ganti juga min Y aksen, min 5 sama dengan 0. Jadinya dikali pelangi, min 3X aksen, min kali min kan plus, jadi 2Y aksen, min 5 tetap sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bayangan garis L-nya adalah min 3X aksen ditambah 2X aksen, min 5. Jangan lupa tambah ini ya, simbol aksennya, karena kan yang ditanya ini bayangan dari garis L-nya. Makanya makanya dipakai min 3X aksen ditambah 2Y aksen, min 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada jenis refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini contoh gambarnya. Dapat dilihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, rumusnya itu beda lagi sama tadi yang ketiga jenis, keempat jenis yang di atas. Ketiga. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen Y, X. Nah, titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen, Y aksen. Ditulis dengan sama caranya A, terus X, Y, terus dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, terus sama X aksen, Y aksennya ditulis terlebih dahulu sama dengan 0, 1, 1, 0. Caranya untuk mencari ini, matriksnya ini caranya sama seperti di atas, tetapi ganti rumusnya dengan Y, X. Terus di sini XY tetap sama. Nah, ada contoh soal untuk jenis yang Y sama dengan X, itu jika titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik P adalah P, kita tulis lagi, titik P min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menjadi bayangan dari titik P itu P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, sama kita tulis lagi rumus-rumusnya, terus ini kita ganti, dan yang X-nya ini kita ganti min 5,4, karena kan sudah diketahui titik P min 5,4. Jadi bayangan titik P adalah 4, min 5. Ini sama ya, untuk nyari 4,5 dari mana? Dari perkalian matriks. Nah, selanjutnya ada jenis refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ini gambarnya dapat dilihat bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Rumusnya pastinya berbeda lagi dengan rumus-rumus jenis yang tadi yang sudah dijelaskan di atas, yaitu jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min Y, min X. Nah, untuk yang rumusnya itu juga sama, tetapi yang beda hanya matriksnya saja, karena rumus berbeda, matriksnya pun juga ikut berbeda. Nah, di sini ada contoh lagi, jika garis G sama 4X min 3Y plus 11 sama dengan 0, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasil bayangan garis L adalah, nah, misal titik A, X, Y memenuhi persamaan 4X min 3Y ditambah 11 sama dengan 0, sehingga kita tulis lagi pasti titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Tulis rumus yang tadi sudah dipaparkan di atas ini, kembali tulis rumusnya kembali, jadi X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 0, X, Y. Ini sama, lakukan perkalian matriks, maka hasilnya akan seperti ini, min Y, min X. Nah, jadi akan diperoleh X aksen sama dengan min Y aksen sama dengan min X. Ingat bahwa Y sama X ini yang bukan bayangan atau yang nggak ada simbol aksennya harus dipositifkan terlebih dahulu. Jadinya kita pindah ruas, Y sama dengan min X aksen, X sama dengan min Y aksen. Nah, substitusikan X sama dengan min Y aksen dan Y sama dengan min X aksennya ini ke persamaan garis L. Garis L-nya yang ini ya. Ini garis G maksudnya. 4X min 3Y ditambah 11 sama dengan 0.
Nah, ingat substitusikan X-nya ini menjadi min Y aksen dan Y-nya ini menjadi min X aksen. Nah, diperoleh 4 min Y aksen, min 3 min X aksen ditambah 11 sama dengan 0. Kita kali pelangi jadinya min 4 Y aksen ditambah 3 X aksen ditambah 11 sama dengan 0. Nah, jadinya 3X min aksen, min 4Y aksen ditambah 11 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bayangan garis G-nya adalah 3X min 4Y plus 11 sama dengan 0. Ini usahakan X terlebih dahulu yang di depan, baru Y. Dan kalau misalkan ya, X-nya ini hasilnya min. Nah, maka kita harus positifkan dulu. Misalkan nih 3X min 4Y plus 11. Kita harus jadikan 3X ini jadi positif dengan dikalikan negatif juga. Jadi nanti hasilnya 3X plus 4Y min 11. Karena sudah kita kalikan ke negatif dan yang tadinya min 3X jadinya hilang menjadi 3X. Dan selanjutnya ada jenis refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, ini gambarnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa segi 4X aksen, Y aksen, Y aksen, Z aksen merupakan hasil pencerminan dari segi 4 X, Y, Y, Z setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Rumus. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen. Rumusnya beda lagi kan? Cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan A aksen 2H min X, Y. Nah, sama nih seperti yang tadi di atas untuk kita iniin rumusnya jadinya X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, X, Y plus 2H, 0. Nah, ini ditambah untuk rumus yang seperti ini yang ada HH-nya pasti akan selalu ditambahkan rumus lebihnya ini 2H jadi 0. Contohnya jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah P 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita tulis lagi rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan matrisnya min 1, 0, 0, 1, X, Y ditambah 2H, 0. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1. X-nya kita ganti titik sama titik P, yaitu 52, ditambah 2 kali 2. Ini kenapa 2 kali 2? Karena lihat terhadap garis X sama dengan 2. Ini, ingat kan rumusnya X sama dengan H. Jadi H-nya di sini itu ini X sama dengan 2, maka bayangan titik P adalah udah kan tadi kan. Nah, ini kalau misalkan ada rumus-rumus kayak gini ganti H-nya ini dengan 2 dengan yang diketahui di sini. Jadi kan 2 kali 2. Enggak. Kenapa ini X sama dengan 2? Karena di sini nilai X sama dengan H. Berarti nilai X-nya itu sama dengan dari nilai H. Jadi nilai X sama jadi nilai H itu nilai dari X yang diketahui di soal itu. Nah, makanya ini kenapa X sama dengan 2 kan. Jadinya 2 kali 2 kan, terus ini 0. Terus udah tuh kita ini kali perkalian matriks. Ya, ini perkalian matriks, terus ini kayak tambah dikali, terus udah tambah, terus ini udah tuh. Kalau udah X aksen, Y aksen sama dengan min 5 tambah 4, terus 2 tambah 0. Ingat tambahnya itu harus harus seruas dengan matriksnya itu ya, harus kelompok lah ibaratnya. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 2. Jadi bayangan titik P-nya adalah P aksen min 1,2. Nah, terus di sini refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ini gambarnya kayak seperti ini. Ingat kan tadi kan Y sama dengan H. Ini sekarang Y sama dengan K. Berarti K-nya itu nilai dari Y yang diketahui di soal itu sendiri. Ini kan Y-nya 1 ya. Berarti Y sama dengan 1. Berarti nilai K-nya sama dengan 1. Nah, dapat dilihat bahwa segitiga P aksen, Q aksen, R aksen merupakan hasil pencerminan dari segitiga PQR setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Yang rumusnya juga beda. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, 2, K, min Y. Nah, di sini juga titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan bayangan A aksen, E aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y.
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, 1, X-nya ditambah, jangan lupa 0, 2K. Ini udah rumus pastinya. Contohnya, jika titik P 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, berarti K-nya 2, maka bayangan titik P adalah, nah ini kita tulis sama seperti ini. Terus habis itu baru kita tulis rumusnya yang tadi ini. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, X-Y ditambah 0, 2K. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1. X-nya kita ganti oleh titik P, 52 ditambah 0, 2 kali 2. Kenapa kali 2? Karena nilai K-nya itu sama dengan nilai Y. Nah, di sini nilai Y-nya 2, maka nilai K-nya juga ikut 2. X aksen, Y aksen sama dengan 5 min 2. Ini ya perkalian matriks, maka didapatkan hasil 5 min 2. Nah, terus habis itu ditambah 0, 4. Baru terus nanti di penjumlahan matriks. Jadi X aksen sama dengan 5 tambah 0, 5, Y aksen sama dengan min 2 tambah 4, 2. Jadi bayangan titik P-nya adalah P aksen 5,2. Nah, ini untuk rumus-rumus dari ke-7 jenis refleksi yang tadi di atas. Tuh, ini slide ini kan sumbu X, min Y. Terus ini persamaan matriks informasinya. Jadi kalau bisa dihafal. Sumbu Y, A aksen, min X, Y, X aksen, Y aksen, min 1, 0, 0, 1, XY, titik asal O, 0,0, A aksen, titik bayangannya A aksen, min X, min Y, X aksen, Y aksen, sama dengan min 1, 0, 0, min 1, X, Y. Garis Y sama dengan X, X aksen, Y, X, X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, XY, dan seterusnya. Ini jangan lupa dihafal. Tapi kalau sering-sering latihan, insya Allah ini kok ingat. Contoh ini ada contoh soal dari ini ada contoh soal dari ke-7 jenis refleksi di atas yang sudah dijelaskan. Yang pertama, titik A 3,5 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Koordinat bayangan titik A adalah, kita tulis lagi, titik A 3,5 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Nah, ingat kita harus tulis kayak seperti ini supaya kita tahu dan juga supaya lebih ini aja lebih efisien. Ya itulah lebih mudah. A 3,5 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. M ini M ini berarti mirror ya, dicerminkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, sama rumusnya kan tadi X aksen, Y aksen. Nah, ini karena dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka jadi min 1, 0, 0, min 1. Nah, ini X aksen, Y aksen ini kita ganti sama titik A 3,5. Ingat, lakukan perkalian matriks. Jadinya X aksennya kita dapat min 3 dan Y aksennya kita dapatkan 5. Jadi bayangan titik A-nya adalah A aksen min 3,5. Terus selanjutnya, titik P 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Koordinat bayangan titik P-nya adalah titik P 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita tulis lagi. P 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, lalu menjadi P aksen, X aksen, Y aksen. Sama, sistemnya sama, X aksen, Y aksen. Terus ini matriksnya 0, 1, 1, 0, 5. Terus ini kita ganti menjadi 5 sama min 4. Ini lakukan perkalian matriks ya. 0 kali 5 ditambah 1 kali min 4. Terus bawahnya. Terus 1 kali 5. Terus ditambah 0 kali min 4. Jadi hasilnya X aksen, Y aksen hasilnya min 4, 5. Jadi bayangan titik P-nya adalah P aksen min 4,5. Terus selanjutnya soal selanjutnya titik Q min 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Koordinat bayangan titik Q-nya adalah
titik Q min 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, sama ini setiap soal yang seperti ini selalu pasti harus ditulis seperti ini. Q min 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, menjadi bayangan titik P aksen, jadi X aksen, Y aksen. Nah, itu yang ditanyakan. Jadinya, ini Q ya, maksudnya Q aksen. X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 0. Kita ganti X aksen, Y aksennya menjadi titik Q min 3,7. Jadi X aksennya sama dengan min 7, Y aksennya sama dengan 3. Jadi bayangan titik Q-nya adalah Q aksen min 7,3. Nah, ini soalnya sama, tetapi Y sama dengan 2. Berarti kan ini sama, rumusnya sama kayak Y sama dengan K ya. Koordinat bayangan titik X, titik S adalah titik S 4,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. S 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. X aksennya X aksen, Y aksen. Nah, ini sama seperti tadi, tapi di sini bedanya dari tadi kan cuman kayak gini-gini aja ya, kayak matriks terus XY, matriks terus XY. Nah, ini ditambahin 0, 2K. Jadinya X aksen yang sama dengan 1, 0, 0, min 1, XY kita ganti titik S 47 tambah 0, 2, karena di sini Y-nya 2, berarti K-nya 2. Jadi 0, 2 kali 2. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 4, min 7 tambah 0, 4. Jadi X aksen sama dengan 4 ditambah 0, Y aksennya sama dengan min 7 tambah 4. Ingat penjumlahan matriks. Jadi X aksennya sama dengan 4 tambah 0, 4, Y aksennya sama dengan min 7 tambah 4, min 3. Jadi bayangan titik S-nya adalah X aksen 4, min 3. Tentukan, soal selanjutnya, tentukan koordinat titik asal pada titik B aksen 5,2 setelah direfleksi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, pertama, dengan menggunakan konsep refleksi pada garis X sama dengan 2, diperoleh sama kayak tadi, kita harus bentuk model harus seperti ini dulu. B, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, B aksen menjadi B aksen 5,2. Kan tadi kan yang 4 soal di atas kan rata-rata ditanyakan bayangannya dari titik B ini ya. Sekarang malah gantian menjadi B-nya ini yang ditanya. Dan terus habis itu kita sama rumusnya itu seperti yang sebelumnya, X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, X-nya ditambah 2H, 0. X aksen Y aksennya kita ganti menjadi 52, karena kan yang diketahui kan bayangan titik B. Tadi kan sebelumnya kayak titik B-nya aja kan yang diketahui, malah yang ditanya bayangannya. Sekarang gantian, X aksen Y aksen 52, caranya tetap sama. 52 sama dengan min 1, 0, 0, 1. Nah, di sini XY nggak usah diisi karena yang ditanya ininya adalah XY tambah 2 kali 2, 0. 52 ini perkalian matriks jadinya min X, Y ditambah 4, 0. Nah, penjumlahan matriks jadinya 5 sama dengan min X tambah 4, 2 sama dengan Y. Nah, dengan kesamaan 2 matriks diperoleh 5 sama dengan min X tambah 4 dan Y sama dengan 2. Nah, X-nya di sini 4 kurang 5 sama dengan negatif 1. Nah, jadi koordinat titik asal B adalah min 1,2. Dan soal yang terakhir, jika garis 2Y min 3X plus 6 direfleksikan terhadap sumbu X, maka persamaan bayangan garisnya adalah, nah, garis 2Y min 3X sama 6 itu direfleksikan terhadap sumbu X. Misal titik A-nya ini X, Y memenuhi persamaan 2Y min 3X plus 6. Sehingga ini kita tulis lagi A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis menjadi A aksen, E aksen, Y aksen. Nah, sama ini karena sumbu X makanya nggak ada ditambah 2K 0 ditambah 2H 0, nggak ada. Ini kita matriksnya sama 1, 0, 0, min 1. X aksen, Y aksen sama dengan X min Y. Berdasarkan kesamaan 2 matriks diperoleh X aksen, X sama dengan X aksen.
Nah, terus ini nggak usah diubah karena kan nilai X-nya ini nih, ini nggak min. Nah, kecuali yang ini nih, yang min Y-nya ini kan ini min, berarti kita harus pindah ruas. Jadinya Y sama dengan min Y aksen. Nah, substitusi X sama dengan X aksennya ini dan Y sama dengan min Y ke persamaan garis 2Y min 3X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita substitusi, kita ganti ininya, Y-nya menjadi min Y, jadi 2 min Y aksen sama dengan 3, kita ganti X-nya menjadi X aksen ditambah 6 sama dengan 0. Min 2Y aksen, ini kita kali pelangi menjadi min 2Y aksen, min 3X aksen ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ingat kan tadi yang saya bilang, kalau misalkan nilai X-nya ini minus, kita harus kalikan dengan min, agar X-nya ini tidak min. Jadinya 3X, min kali min menjadi plus, jadi 2Y aksen, terus plus dikali-kali min jadi min 6. Jadi hasilnya 3X aksen ditambah 2Y aksen min 6 sama 0. Terus udah tuh 3X plus 2Y aksen min 6 sama 0. Jadi persamaan bayangan dari garis L-nya adalah 3X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari refleksi atau pencerminan untuk bab transformasi geometri ini. Tadi juga ada subbab tentang translasi atau pergeseran. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, apakah ada yang ingin ditanya dan ada yang masih bingung, rancu? Dan maaf juga kalau penjelasannya terlalu cepat. Apa ada yang mau ingin ditanyakan tentang materi subbab translasi dan refleksi ini? Saya mau tanya Mhm. tentang Tanya apa? translasi itu. Saya butuh penjelasan lebih lagi, dipaparin lagi lah ya translasi yang kurva itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang ini ya, translasi garis atau kurva. Ya. Di sini kan udah dikasih contoh ya. Tentukan bayangan garis 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Jika ditranslasi oleh T atau titik T sama dengan min 2, 3. Nah, ini kita pakai rumus yang ini. Rumus umum translasi. X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Nah, kita masukkan ke sini. X aksen, Y aksen. Ini jangan bingung ya, ini cuman karena baris kolom X. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan X, Y tambah min 2, 3. Jadinya X aksennya sama dengan, ini pakai penjumlahan matriks. Ya. Oke, ya. Jadinya X aksen sama dengan X min 2, Y aksen sama dengan Y plus 3. Nah, terus kita giniin deh, X aksen sama dengan X min 2. Nah, ingat ya, X-nya ini nggak boleh, nih, X-nya ini nggak boleh, pertama nggak boleh min, sama kedua ini nggak boleh ada pasangannya. Jadi X-nya ini harus sendiri. Jadi, ya. Jadi X-nya ini harus sendiri, sama nggak boleh ada minusnya. Nah, ini berarti kita pindah ruaskan, jadinya X aksen min 2-nya kita pindah ruaskan ke kiri, jadinya X aksen plus 2 sama dengan X, jadinya X-nya sama dengan X aksen plus 2. Begitupun Y-nya sama dengan seperti ini. Jadi nanti kalau ya, jadi gitu. Jadi nanti kalau misalkan ditanya titik, misalkan ditanya ya titik X-nya, berarti titiknya X aksen plus 2, Y aksen min 3, jadi gitu. Tapi ini kan nggak ditanya, jadi cuman ditanyanya tentukan bayangannya aja ya. Ya. Oke. Itu aja kan? Oke, cukup. Terima kasih ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Aku pengen bertanya lagi. Sandi dulu apa aku dulu nih? Terserah. Gimana dulu ya? Oke, Absel dulu ya. Aku masih kurang paham sama yang refleksi terhadap sumbu X itu loh, Li. Yang kata di rumus yang buat kayak matriksnya itu. Yang mana tuh? Ini. Oh iya, itu. Itu aku juga tuh. Oh, masih bingung ya? Iya. Okay. Ayo, aku jelasin lagi, kita diskusi.
Nah, jadi kita misalkan matriks transformasinya adalah M. Nah, sama dengan A, B, C, D. Ini kan berarti kan matriks 2 kali 2 kan. Nah, sehingga berarti di sini A, X, Y, ini kita masukkan ini lagi ya. Ini kita masukkan, ini kita masukkan ke sini. Nah, A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X sama menjadi A aksen, X aksen, min Y. Loh, kenapa ini kenapa X aksen, Y aksen? Nah, ini kenapa X, min Y? Nah, karena yang ditanya ini terhadap sumbu X, nah ingat terhadap sumbu X ini kan rumusnya ini kan, X, min Y. Nah, makanya kita ganti yang X aksen, Y aksen ini menjadi X, min Y. Menjadi rumusnya sih refleksi terhadap sumbu X-nya ini. Jadinya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya X min Y sama dengan A, B, C, D. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan jadinya X, Y. Nah, lalu ini Y ya, min Y. Lalu kita perkalian matriks. Masih ingat gak perkalian matriks? Iya, masih dikit-dikit. Ya udah di gini nih, perkalian matriks. Baskom ya, baskom baris kali kolom. Ya. Oh iya itu. Baris pertama kita kalikan ke kolom pertama juga. Jadi A kali X dan ditambah B kali Y. Nah, terus di sini ada baris kedua, terus kita kalikan ke kolom pertama karena kan di sini hanya C kali X ya. Ya, terus ditambah D kali Y. Ya benar. Iya. Paham. Terus. Nah, udah. Ini maka kita peroleh hasil AX plus BY, CX plus DY, yaitu dari hasil perkalian matriks ini. Nah, kalau udah, ini belum selesai. Nah, kita harus samakan ruas kiri dengan ruas kanannya ini agar supaya seiras, supaya sama. Dengan cara mensubstitusikan nilai AA-nya ini kita ganti. Nah, ini kita substitusikan A-nya sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Kepersamaan yang pertama. Kan ini ada 2 persamaan ya, yang X sama min Y. Nah, pertama kita substitusikan persamaan yang pertama yaitu X-nya. Jadi dua-duanya harus adil, harus kita substitusikan. X sama dengan AX plus BY. Nah, kepersamaan X sama dengan X plus B. Ingat kan tadi kan sudah disubstitusikan, sudah diganti A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan A-nya ini 1 kali X ditambah B-nya ini 0 jadi 0 kali Y. Jadi X sama dengan 1 kali X. X ditambah 0 kali Y. 0 jadi X tambah 0 sama dengan X. Jadi X sama dengan 0. Nah, ini udah sama kan? Nah, ini belum selesai. Kita cari lagi, kita substitusikan lagi ke persamaan yang kedua, yaitu min Y sama dengan CX plus DY. Ini min Y sama dengan C plus DY. Agar ruas kiri dan kanan benar sama, maka C-nya sama dengan 0 dan D-nya sama dengan min 1. Nah, substitusikanlah. Ini nilai C yang di sini. Nilai C di sini kita ganti menjadi C sama dengan 0. Dan di yang di sini kita ganti sama dengan min 1. Jadi min Y-nya tetap, karena kan malah justru kita mau menyamakan dengan yang di ruas kiri ini kan. Nah, jadinya 0 dikali X ditambah D-nya min 1 dikali Y. Jadinya 0 ditambah min Y jadinya min Y. Makanya min Y sama dengan min Y. Nah, ini belum selesai lagi nih. Nah, berdasarkan urutan di atas diperoleh matriks penjelasan terhadap, nah karena yang kita mau cari ini ya nih, ABCD-nya ini, matriksnya ini, kita ganti ABCD-nya ini dengan tadi yang substitusi itunya. Kayak substitusi A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 1. Nah, ternyata dari hasil substitusinya ini tuh merupakan matriksnya ini. Makanya di ABCD-nya sama dengan 1, 0, 0, min 1. Nah, makanya di sini rumusnya 1, 0, 0, min 1. Tapi ini hanya ingat khusus berlaku terhadap sumbu X. Karena kan di sini dari awal sudah menggunakan rumus sumbu X kan. X, min Y. Nah, nanti kalau misalkan ditanyanya sumbu Y, nah kalian harus ganti ini menjadi min X, Y. Nah, jadi maka di sini nanti pasti berubah. Gitu. Oke, I see sekarang. Paham ya. Mulai ngerti ya, Zal ya. Iya, Abi udah mulai ngerti juga, Bi, kamu. Iya, betul. Sandi, kamu ngerti nggak? Alhamdulillah ngerti dong. Alhamdulillah. Oke, Li. Tadi Sandi katanya mau nanya. Iya.
Yang mana ya? Oh, Eh, nggak tahu. saya mau bertanya dong. Ya, Eh, masih kurang paham pada rumus refleksi terhadap titik asal nol. oh ini dong berarti ya. Pas banget. Iya. Iya. Ini refleksi terhadap titik asal ya. Oh, 0,0. Nah, rumus titik asal 0,0 itu min X, min Y. Nah, berarti nanti sama ya Sandi, nanti kalau misalkan mau nyari M-nya, tapi ini tuh udah suatu apa ya? Udah satu rumus. Jadi kayak kamu hanya perlu untuk hafal aja. Tapi kalau misalkan kayak kamu tahu itu dari mana, dari yang tadi sudah dijelaskan yang oleh Afzal tanyakan, itu cara kenapa bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan kayak lagi mau langsung cepet-cepet gitu, berarti kayak kamu harus hafal, kamu harus ingat rumusnya. Nah, udah kan ini min X sama min Y. Nah, di sini diberikan contoh soal. Contoh soalnya itu jika garis L 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka hasil bayangan garis L-nya adalah, nah, kita tulis A X, Y dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini kita jadikan sama rumus yang ini, X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, X, Y. Nah, jadinya ini dikali perkalian matriks ya. Tadi Sandi udah tahu belum kayak gimana perkalian matriks? Udah dong. Udah oke. Udah. Oh ya, coba mau tahu gimana bisa menjadi min X, gimana bisa jadi min Y? Masih kurang tahu sih. Oh ya udah, aku kasih tahu lagi. Ini ingat ya, baskom, baris kali kolom. Nah, ini kan baris pertama, ini sama kolom pertama. Nah, terus ini nanti juga baris kedua dikalikan kolom kedua. Nah, untuk yang baskom, untuk yang baris pertama, kolom pertama ini dikalikan min 1 kali X. Min 1 kali X, jadinya kan min X ya. Jadinya min X. Nah, terus ini 0 dikalikan Y. Nah, jadi itu kayak gimana ya? Bentuknya itu kayak atas, nggak, nyilang pokoknya begini deh. Jadi pokoknya intinya baskom aja, min 1 kali X, 0 kali Y. Jadinya di sini min X. Nah, karena ada 2 yang dikali, jadi nanti min X ditambah 0 kali Y. Jadi kan 0 kan. Jadi min X ditambah 0, sini min X. Nah, yang baris kedua juga sama. Baris yang kedua juga dikalikan sama kolom yang pertama. Jadinya nanti 0 dikalikan X, terus ditambah, ingat ya, ditambah bukan dikurang, tapi ditambah min 1 kali Y. Jadinya X dikurang Y, nggak salah, 0 dikurang Y, berarti hasilnya min Y. Nah, maka didapatkan hasilnya min X, min Y. Nah, terus berdasarkan kesamaan kan udah nih. Nah, karena ini ingat, karena ini min X-nya masih min, kita kan harus jadikan positif sama jadikan atau enggak X-nya ini sendiri. Kayak nggak boleh, jangan ada temennya, jangan ada pasangannya. Jadi X aksen sama dengan min X, jadi kita pindah ruas, jadi X-nya di sebelah kiri, jadi X-nya sama dengan min X aksen. Lalu berlaku juga untuk yang Y, jadi Y aksen sama dengan min Y. Y-nya sama dengan min Y aksen. Nah, ini belum sampai selesai nih. Substitusikan X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ke persamaan garis L. Ke persamaan garis yang ini, 3X min 2Y min 5. X dan Y-nya ini diganti oleh ini, min X aksen dan min Y aksen. Dari mana? Dari sini ya. Tadi yang pindah ruas itu. Nah, 3X jadinya 3 min X minus 2 Y-nya ini diganti min Y aksen, min 5 tetap sama dengan 0. Ini kali pelangi ya. Jadi 3 dikali min X aksen sama dengan min 3X. Terus min 2 dikali min Y aksen sama dengan positif
2Y aksen. Nah, ini min 5 yang tetap, tidak perlu dikalikan oleh siapa-siapa. Jadi tetap min 5, 0 juga tetap. Jadi hasilnya min 3X aksen ditambah 2Y aksen, min 5 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bayangan garis L-nya adalah min 3X aksen ditambah 2Y aksen, min 5 sama dengan 0. Baik, terima kasih Kamalia. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Aku rasa Faza sih udah mau cukup nanya. ya, Li. Faza mau nanya. Fajar. Enggak. Ada yang mau diskusi Oh, lagi? ada. Oh, cukup. Tapi kalau kata aku sih aku ngerasanya udah jelas ya, Lia jelasin dan Faza jelasin tadi tentang Iya. Lia refleksi sama Penjelasannya Faza. Mhm. Ya, pasti Alhamdulillah. banget lah. Iya. Kalau yang tabel itu yang harus dihafalin ya Li ya. Iya, ini wajib banget Banget ya. dihafal. biar bisa Sewajib itu ya, Li ya? dapat 100. Banget. Wow. Jadi supaya yang enggak kayak apa ya kayak inilah, kayak ini yang apalagi yang ada matris-matrisnya ini. Iya. Ya kan kalian nggak harus perlu cari ribet gitu. Iya, harus dihafalin. Oke. Oke, Li. Kunci sukses. Oke. Mhm. Udah, nggak ada yang mau ditanya lagi. Udah enggak sih, Li. Sudah cukup dari aku. Aku juga cukup. Atau ada yang mau apa ya kayak oh enggak nih salah harusnya kayak gini ditentang gitu, bukan ditentang sih, di apa ya? Iya. Nggak gitu. ada. Aku juga baru paham sekarang materi Oke. Aku kan juga belajar. Iya, Mhm. kita juga belajar lagi nih bareng-bareng. Oke. Ini di stop share screen jadinya. Iya, udah. Ntar boleh bagikan PDF-nya. Iya. Oh, Iya. boleh banget. Boleh bagiin ya di grup ya, Li. Iya. Boleh banget. Oke. Oke. Ya. Iya. Mhm. Dan Sampai sini ya. oke, terus ya nanti PDF-nya aku bagiin. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, kita endin aja kali ya. Boleh, iya nih. Iya. Ya, lama juga kita diskusi. Udah lewat Oke. jam pelajarannya. Oke. Ya. Makasih ya semuanya yang udah mau ikut diskusi. Makasih, Ini berguna Lia. banget loh. Kita semua Makasih Li, makasih Faza. Tadi makasih Faza, juga. makasih Sandi. maaf ya kalau dalam menjelaskannya ada kekurangan. Udah Iya, kok, nggak ada juga kok. Udah bagus bintang-bintangku. Bagus. bintang-bintang juara-juara aku terbaik. Juara ya. Ya. Oke. Makasih ya. Sampai ketemu di Oke, diskusi bye. berikutnya. Dadah. Dari kelompok Ketemu kami di kelompok diskusi 1. selanjutnya ya. Ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bye. boleh